Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan saya Medi dan rekan saya Chandra, dalam acara podcast Bisa Pajak. bicara santai pajak. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait PPS. Nah, kali ini kita menampilkan episode yang gak kalah seru ya. Kita akan bahas mengenai faktur pajak. Nah, apa sih faktur pajak itu, Chan? Oke, faktur pajak adalah hal yang bukan hal yang asing lagi bagikan pajak ya. Nah, secara pengertian, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP, pengusaha kena pajak, yang melakukan penyerahan BKP, barang kena pajak, atau penyerahan JKP, jasa ini yang harus kena diingat pajak. oleh kawan pajak ya, PKP, BKP, dan JKP. PKP itu pengusaha kena pajak, BKP barang kena pajak, dan JKP jasa kena pajak. Oke, ini udah istilah-istilah ya. Nah, Chan, lalu bagaimana dengan dasar hukum faktur pajak nih, Chan? Biar kawan pajak lebih yakin nih kalau suruh diminta buat faktur pajak, oke, dasar hukumnya ini gitu misalnya. Oke, nah dasar hukumnya kawan pajak ini yang pertama adalah Undang-Undang PPN ya, yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2022 tentang faktur pajak. Oke, ini udah update banget nih ya, berarti ya tahun 2022 semua nih aturan. Iya, aturan terakhir. Chan, ini yang sering ditanyakan oleh kawan pajak nih, Chan, kalau lagi ada di helpdesk. Sebenarnya kapan sih faktur pajak itu harus dibuat, Chan? Oke, Medi. Faktur pajak harus dibuat ini bukan saat sebelum melapor ya kan pajak ya. Nah, yang betul itu yang pertama, kondisi pertama adalah saat penyerahan BKP dan atau JKP. Oke. Ya. Kondisi berikutnya yaitu saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Oh, ini berarti kalau misalkan sudah dapat DP kali ya, Chan? DP uang muka. Nah, kawan pajak juga harus wajib membuat faktur pajaknya. Kondisi ketiga yaitu saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Ini biasanya kalau WP-nya konstruksi tuh banyak kan bayarnya termin ya. Jadi diingat-ingat ya kawan pajak, bagi kawan pajak yang konstruksi nih, per termin ya. per termin. Nah, wajib membuat faktur juga. Kondisi keempat yaitu saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Nah, kondisi terakhir saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Nah, kawan pajak, jadi kalau kawan pajak tidak masuk dalam 4 kriteria, maka cek lagi kriteria kelima saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau ini ada aturannya ya. Iya, ada aturan khususnya ya. Nah, Chan, tadi kalau sudah ini ya dibahas kapan faktur pajak harus dibuat. Sebenarnya ada nggak sih, Chan, aturan khusus nih tentang pembuatan faktur pajak, terutama di aplikasi e-faktur? Betul. Nah, di aplikasi e-faktur sendiri ini sebelum 1 April ya media. Iya. Dulu beberapa kan pajak, bukan berapa, banyak ya. Jadi kalau kawan pajak mau buat faktur biasanya nguploadnya itu mepet saat mau laporan. Kalau udah mau laporan baru udah mau lapor, oh ya gitu. Ini ya upload gitu ya. Nanti kalau misalkan pas lagi traffic gitu macet, Pak saya nggak bisa upload, ini gimana? Nah pusing tuh ya. Nah ternyata di per 3 2022 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022 ya, diatur bahwa faktur pajak wajib diunggah atau diupload ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak tanggal pembuatan faktur.
Nah, misalkan ya, Medi mau buat faktur pajak untuk tanggal 20 Agustus. Ya, berarti paling lambat ada 15 September. Oh gitu, oke. Gitu. Berarti ini harus diingat-ingat nih kawan pajak nih. Berarti kalau misalkan kawan pajak buat faktur pajak, ini terutama yang biasa nanti-nanti ya, Betul, kapan biasanya uploadnya ya? nanti. Kadang Ini suka di ini aja ya dulu ya. Kita input dulu gitu ya. Nah, banyak-banyak nanti gitu banyak-banyak. Nah, uploadnya nanti aja sebelum lapor. Oke, nah Nah, ini harus diingat-ingat nih kawan pajak nih, maksimal uploadnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan kawan pajak transaksi di masa Agustus, maka paling lama upload faktur pajak itu ada tanggal 15 September 2022 betul ya, Chan, ya? sekali. Jadi Bulan harus diingat Oktober paling lambat tanggal 15 November. Nah, Oke. yang perlu diketahui juga biar nggak salah paham ya, ini adalah batas akhir upload ya pembuatan fakturnya. Pelaporannya gimana, Met? Pelaporannya masih tetap aturan yang Aman lama berarti ya. kalau para Paling lambat akhir bulan berikutnya. Oke, nah Chan, lalu bagaimana dengan pembuatan faktur pajak, Chan? Ini kan ada istilah nih, Chan, ya, yang sering saya dengar nih dari wajib pajak nih, pemusatan PPN. Nah, bagaimana pembuatan faktur pajak jika wajib pajak PKP pembelinya itu pemusatan PPN nih, Chan? Oke. Nah, di aturan terbaru ada di Per 3 2022 ya sama Per 11 ini ada sedikit perbedaan ya, Met. Iya. Nah, Per 3 2022 yang berlaku dari 1 April hingga 31 Agustus 2022. Nah, ini berlaku jika PKP pembeli itu pemusatan di sini berarti terdaftar di Kanwil WP Besar, Kanwil Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Itu pemusatan. Nah, misalkan kalau di Lampung terdaftarnya di KPP Madya Bandar Lampung gitu ya. Nah, tetapi BKP atau JKP-nya dikirim atau diserahkan ke tempat terutang yang dipusatkan, berarti ke cabangnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada wajib pajak misalnya nih, Chan, ya, wajib pajak yang beli itu adalah wajib pajak KPP Madya Bandar Lampung nih. Betul. Pemusatan, kantor pusatnya di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Cabangnya ada di Kota Bumi. Ya. Nah, yang beli itu cabangnya ya, Chan, pengiriman ke cabang ya. Terus dikirimkannya ke cabang. Oke. Nah, jadi PKP penjual saat membuat fakturnya ini harus ada yang diperhatikan. Yang pertama, Ingat-ingat nih, ya, nama dan NPWP pembeli itu adalah nama NPWP pusat. Berarti yang di KPP Madya Bandar Lampung. Ini ciri-ciri pusat dulu nih, Chan, biar nggak bingung. Oh ya, ciri-ciri pusat sendiri. Nah, NPWP sendiri ya, NPWP sekarang ya. Nanti kalau yang baru kan sesuai PMK 112 ya, itu kan 16 digit ya. Nah, kalau yang lama kan 15 digit. Nah, 3 digit terakhir jika 000 itu berarti pusat. Oke, diingat-ingat kan pajak nih, kalau NPP-nya berakhiran 000 itu berarti NPP pusat ya, Chan, ya. Betul. Kalau 001, 002 atau mungkin 999, nah itu berarti cabang ya. Nah, itu jika alamat tadi ya dikirimnya itu ke alamat Kota Bumi, dalam hal ini sebagai cabang, perhatikan juga yang di Kota Bumi itu ada NPWP atau tidak, gitu ya. Jika ada NPWP berarti si PKP penjual saat membuat faktur pajak di bagian data pembelinya, nama dan NPWP adalah nama NPWP PKP pembeli yang di pusat, berarti di KPP Madya Bandar Lampung ya. Tetapi alamatnya adalah alamat di Kota Bumi. Tetapi jika yang di Kota Bumi tidak ada NPWP gimana, Met? Ya berarti alamatnya alamat yang sesuai terdaftar di KPP Madya. Kalau alamatnya pusat di Bandar Lampung berarti alamatnya yang diisi kalau memang wajib pajak itu tidak ada cabangnya adalah alamat Bandar Lampung ya, Chan, ya? Iya, betul sekali. Oke, Chan. Nah, itu untuk Per 3 tahun 2022 ya kan pajak ya, yang berlaku hingga 31 Agustus 2022. Nah, tetapi sejak 1 September 2022 itu berlaku ketentuan terbaru nih, Met.
per Baru 11. lagi. Oke. Iya, update sekali ya ini PPN ya, per 11 tahun 2022. Nah, jika PKP pembeli itu pemusatan, kembali lagi ya, terdaftar di Kanwil BP Besar, Kanwil Jakarta Khusus dan KPP Madya, tetapi BKP dan JKP-nya dan atau JKP-nya dikirimkan ke cabang. Nah, cabang atau tempat yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM tidak dipungut. Jadi ini ada tambahan ini ya, kondisi ya, Syarat ya. tambahan syarat. Nah, dulu kan PKP pembelinya pemusatan PP Besar, Jakarta Khusus atau Madya. Nah, terus ini ada tambahan lagi. Ya, cabangnya ini berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu dan mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM tidak dipungut. Nah, jika PKP pembelinya ada memenuhi 3 kondisi tadi ya media. Nah, maka PKP penjual dalam pembuatan faktur, pengisian data PKP pembelinya, nama dan NPWP-nya itu adalah nama NPWP pusat. Berarti kalau contoh tadi ya, berarti nama NPWP di KPP Madya Bandar Lampung. Nah, alamatnya jika cabangnya ternyata terdaftar tadi ya di kawasan tertentu atau tempat tertentu dan mendapat fasilitas tidak dipungut, berarti alamatnya adalah alamat cabang tersebut. Oke, itu untuk per 11 ya, Chan, Per 11. Ini diingat-ingat ya kawan pajak ya, kalau untuk per 11 ada kondisi baru atau syarat tambahan nih untuk menggunakan alamat NPWP cabang. Nah, Chan, tadi kan sudah dibahas nih mengenai kawasan tertentu, tempat tertentu. Nah, sebenarnya apakah apa itu ya kawasan ya? tertentu, tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut? Ini menarik ini. Oke, ini ada di per 11 juga ya. Kawasan tertentu atau tempat tertentu tersebut yang mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM tidak dipungut, yaitu ada sebagaimana ketentuan diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, terus ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus dan ketentuan lain yang diatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Oh, berarti ini memang sudah ada daerah-daerah tertentu ya? Iya. Nah, yang nggak asing itu ya tadi ya, tempat penimbunan berikat dan kawasan ekonomi khusus. Oke nih Chan, ini menarik banget pembahasan podcast kita pada hari ini terkait dengan faktur pajak. Saya yakin kalau kawan pajak mendengar podcast ini mungkin masih bertanya-tanya gitu, masih penasaran ya Chan. Betul. Tapi jangan khawatir kawan pajak yang masih ada pertanyaan terkait dengan faktur pajak bisa langsung saja hubungin Helpdesk KPP Madya Bandar Lampung, dan jangan lupa untuk follow Instagram Pajak Madya Bandar Lampung karena banyak informasi terbaru terkait dengan informasi perpajakan yang akan kami hadirkan di Instagram KPP Madya Bandar Lampung. Alamatnya di mana, Medi? @pajakmadya Bandar Lampung. Oh iya, sekedar ya. Informasi juga bagi kalian pajak yang belum tahu nomor Helpdesk KPP Madya Bandar Lampung ada di 0811 7210 993. Oke, jadi kalau mau ada pertanyaan silakan di WA saja ya. Silakan bisa WA atau telepon di 0721 474 112. Oke nih kawan pajak nih, bagi wajib pajak Madya Bandar Lampung yang butuh informasi lebih lanjut terkait faktur pajak dan informasi-informasi lainnya, silakan hubungi nomor tadi. Nah, Chandra, ini sudah di ujung acara nih kita nih. Terima kasih banyak kepada kawan pajak yang sudah mendengarkan podcast kami sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow Instagram kami di @pajakmadya_bandar_lampung dan tunggu podcast-podcast kami berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak. Wabarakatuh.
Semangat pagi. Semangat pagi.